Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I want to thank to Waalaikumsalam. Allah that has given us everything mercy and blessings, so that this time we can present the result of our discussion today. I thank Allah by saying Alhamdulillahirabbil alamin. I also want to thank Mr. Arif Mutakin and all my friends for this opportunity. Let me introduce myself. I'm Sarwandari. My ID number is 23231083, and my friend. Wahdatul Aulia, my ID number 23231092. Okay, the first material will be explained by Wahdatul Aulia. Wahdatul Aulia, times is yours. Okay, water transport system in plants. Ini tentang transportasi air pada tumbuhan. Yang pertama, ini adalah water transport in plants. The event that enter and exits water from plants are influenced by environmental condition. When environmental conditions are humid or the amount of water vapor in the environment is high, water will enter the plants. If the environment around the plants is dry or the amount of water vapor in the environment is low, water vapor will come out of the plants through the stomata on the leaves. This process is called transpiration. Nah, yang pertama ini itu adalah tentang transportasi air pada tumbuhan. Peristiwa masuk dan keluarnya air pada tumbuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kapan kondisi lingkungan lembab atau jumlah uap air di lingkungan tinggi, maka air akan masuk ke dalam tanaman. Jika lingkungan sekitar tanaman kering atau jumlah uap air di lingkungan sedikit, maka uap air akan keluar dari tanaman melalui stomata pada daun. Proses ini disebut dengan transpirasi. Next, moderator. Okay, Topic 2, organ that play a role in water transport in plants. In plants, the organ that play a role in water transportation are rods and vascular tissues. Rods have an important role in the absorption of water and minerals from plants. These water and minerals are then transported to all parts of the plant through to the xylem vascular network. Nah, yang kedua ini yaitu tentang organ yang berperan dalam transportasi air pada tumbuhan. Pada tumbuhan, organ yang berperan dalam transportasi adalah akar dan jaringan pembuluh darah. Akar mempunyai peranan penting dalam penyerapan air dan mineral dari tumbuhan. Air dan mineral kemudian nanti akan diangkat ke seluruh bagian tumbuhan, yaitu melalui jaringan pembuluh silam. Oke, next. Oke, topik 3 yaitu tentang water transport system in plants. Number 1, water absorption by rods. Plants rod have rod hair which function they expand the water absorption surface. And 2, water is absorbed by rod cell through the process of osmosis. Water moves from areas with higher water concentration soil to areas with lower water concentration rod cell. Water absorption by the rods is also assisted by rods pressure which pushes water into the rods. Oke. Materi yang selanjutnya kita bahas itu tentang bagaimana sistem transportasi air pada tumbuhan itu. Nah, yang pertama yaitu penyerapan dimulai dari akar, di mana itu adalah penyerapan air oleh akar. Akar tumbuhan kita bisa lihat pada gambar, dan mana yang pertama itu akar tumbuhan mempunyai bulu-bulu akar yang berfungsi memperluas permukaan resapan air. Nah, nanti dimulai dari bulu-bulu akar itu yang akan menyerap air. Nah, setelah itu air diserap oleh sel-sel akar melalui proses osmosis. Nah, air berpindah dari daerah dengan konsentrasi tanah yang tinggi ke daerah dengan konsentrasi air yang rendah.
atau sel akar. Penyerapan air oleh akar juga dibantu oleh tekanan akar yang mendorong air masuk ke dalam akar. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar, ini dimulai pada akar, dimulai dari bulu-bulunya, di mana di sini ada yang pertama itu mengandung dimulai dari adanya pembuluh silem. Nah, di akar ini nanti ada rambut akar, kemudian ada molekul air. Dimulai dari rambut akar ini nanti yang akan menyerap air itu, kemudian lanjut di batang. Nah, di batang ini juga melalui dengan pembuluh silem, di sini nanti akan terjadi adhesi dan kohesi. Terus lanjut ke daun. Nah, di daun ini nanti air diantarkan, yaitu ada di daun nanti ada stomata dan molekul air. Nah, nanti di daun inilah akan terjadi fotosintesis. Nah, oke, next moderator. Nah, osmosis is the movement of dissolved molecular through a semi-permeable membrane from a more dilute part to a more concentrated part from a part with a low solvent concentration equator hypotonic to a high solvent concentration equator hypertonic. Oke, tadi kita akan sebelumnya itu membahas tentang terjadinya pada proses osmosis. Nah, osmosis ini adalah pergerakan molekul terlarut melalui membran semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarutnya rendah, misalnya air atau hipotonik, ke bagian yang konsentrasi pelarutnya tinggi, yaitu hipertonik. Nah, di sini salah satu contohnya kita bisa lihat pada gambar yang di atas ini itu ada pelarut dan yang terlarutnya, di mana yang sebelah itu yang bintik-bintiknya yang besar itu adalah daerah yang konsentrasi pelarutnya rendah atau pekat, hipertonik. Sedangkan yang di sebelah kirinya yaitu daerah yang konsentrasi zat pelarutnya tinggi atau encer. Kita bisa lihat dari gambarnya yaitu perbedaannya. Yang sebelah kanan itu lebih tebal, sedangkan yang sebelah kiri itu lebih lebih berpisah-pisah atau lebih encer gitu. Nah, kemudian yang bagian di bawahnya yaitu konsentrasi zat pelarut di dua daerah ini sudah sama. Itu setelah hasilnya yaitu nanti akan sama atau isotonik. Oke, next. Next, moderator. Yang kedua, sebelumnya, Sir. Nah, oke. Tadi yang pertama itu melalui akar. Nah, kedua, kita lanjut pada water transport through xylem, yaitu sistem transportasi air melalui xylem. Setelah akar, dia akan melalui xylem atau pembuluh xylem. Nah, after being absorbed by the roots, water is then transported through the xylem vascular network. Xylem consists of several types of cells, namely tracheate xylems, parenchyma, and xylem fiber. Setelah diserap oleh akar, air selanjutnya diangkat melalui jaringan pembuluh xylem. Xylem terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu ada trachea, tracheate, parenchyma, dan serabut xylem. Water moves through the xylem vertically from the roots to the top of the plants. Air mengalir melalui xylem secara vertikal dari akar ke bagian atas tanaman. Yang ketiga yaitu the movements of water in the xylem occurs passively following the principle of transpiration and cohesion adhesion.
Yang ketiga ini adalah pergerakan air dalam silam terjadi secara pasif mengikuti prinsip transpirasi dan kohesi adhesi. Oke, next. Sebelumnya kita berbicara tentang terjadi secara pasif. Nah, apa itu transport pasif itu? Passive absorption is a process in which molecular of substances are absorbed into a substances without requiring additional energy, such as in diffusion of osmosis. This differs from active absorption, where energy is asked to move substances again a concentration gradients. Penyerapan pasif adalah suatu proses di mana molekul atau zat diserap ke dalam suatu substrat tanpa memerlukan energi tambahan, seperti pada difusi atau osmosis. Hal ini berbeda dengan penyerapan aktif, di mana energi digunakan untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi. Oke, next. Oke, yang ketiga ini setelah tadi dia akan awalnya dari akar, kemudian dia akan melalui silam. Nah, yang ketiga ini yaitu tentang transpiration and cohesion and adhesion, yaitu transpirasi dan kohesi adhesi. Transpiration is the process of evaporation of water from the left surface stroke the stomata, left pores. Transpirasi adalah proses penguapan air dari permukaan daun melalui stomata. Evaporation of water in the leaves causes a decrease in water pressure and the xylem, so that water will continue to be sucked up from the roots. Nah, penguapan air pada daun menyebabkan penurunan tekanan air pada xilem, sehingga air akan terus terhisap dari akar. Nah, yang ketiga tuh decoction adhesion. Principle helps water stay bound and move through the xilem. Cohesion is the process of attraction between water molecules, while adhesion is the force of attraction between water in the xylem cells. Prinsip kohesi adhesi membantu air tetap terikat dan bergerak melalui silam. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul air, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antara air dengan dinding sel silam. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Okay, thanks to Hadatul Aulia. The next material will explain by me. Number 4, distribution of water to all parts of the plant. The first, water transport through the xylem is distributed to all parts of the plant, such as stems, leaves, flowers, and fruit. Second, water is used from various physiological processes in plants, such as photosynthesis, transpiration, and growth. Nah, untuk materi selanjutnya, yang keempat, yaitu distribusi air ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk yang pertama itu air diangkut melalui xilem, didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan seperti batang, daun, bunga, dan buah. Lalu yang kedua yaitu air digunakan untuk berbagai proses fisiologis pada tumbuhan seperti fotosintesis, transpirasi, dan pertumbuhan. Okay. Next, in water transport mechanism in plants, the first intravascular transport is passage of water and mineral from roots to leaves. The process is that water and minerals that are
already in the root xylem, then travel to the stem and move the xylem on the leaf stalk, then enter the leaf vein xylem at the tip of the leaf veins. Loose water enters the sponge layer and polysaccharide cells. The water in the sponge cell in the evaporated through the stomata. The process of evaporation of water that occurs through the stomata is then called transportation or the process of transporting food in plants. Oke, untuk mekanisme transportasi air pada tumbuhan, yang pertama itu ada transportasi intravaskular. Transportasi intravaskular ini adalah transportasi air dan mineral dari akar ke daun. Untuk prosesnya itu air dan mineral yang sudah ada di silem akar itu kemudian mengalir ke batang dan berpindah ke silem pada tangkai daun. Lalu kemudian masuk ke silem urat daun. Di ujung urat daun ini, air lepas masuk ke lapisan bunga karang dan sel palisade. Lalu air dalam sel spons ini kemudian diuapkan melalui stomata. Untuk proses penguapan air yang terjadi melalui stomata ini disebut sebagai transportasi atau proses pengangkutan makanan pada tumbuhan. Oke, pada gambar di sini tertera yaitu jaringan pada batang. Untuk epidermis ini adalah bagian terluarnya, lalu korteks ini bagian terluar setelah epidermis, lalu kambium ini bagian tengah antara floem dan xilem. Okay, number 2, extravascular transport is passage of water and mineral from soil to roots. Extravascular transport is the transport of water and important substance that occurs outside the vascular bundles. Transport of water and mineral from the soil outside the vascular bundle is carried out through two mechanisms, namely apoplast is through the intercellular space and symplast through the cytoplasms. The process of this transportation is water and mineral from the soil through the root hairs to the epidermal cells, then to the cortex, after that to the endodermis, then the central cylinder. Oke, untuk yang kedua itu adalah transportasi ekstravaskular. Transportasi ekstravaskular ini adalah transportasi air dan mineral dari tanah ke akar. Untuk transportasi ekstravaskular ini adalah pengangkutan air dan zat-zat penting yang terjadi di luar ikatan pembuluh darah, lalu pengangkutan air dan mineral dari tanah itu keluar ikatan pembuluh dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas dan simplas. Untuk apoplas ini adalah dilalui di ruang antar sel. Untuk simplas ini melalui sitoplasma. Nah, untuk proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah ini melalui rambut akar menuju ke sel epidermis, lalu kemudian ke korteks, setelah itu ke endodermis, lalu ke silinder sentral. The next material, factors affecting plant transport. First, capillarity. The xylem vessel found in plants are considered capillary tubes. Water will race through the wood vessels as a result of the adhesion force between the walls of the wood vessels and water molecules. Number 2, root pressure. Root pressure is different for each plant. The amount of root pressure is influenced by the size and height of the plant. Evidence of root pressure is that when the stem is cut, water appears to pull on the surface of the stem. Number 3, leaf suction power. Due to the evaporation, transpiration of water from the leaves, the magnitude of which is directly proportional to the area of evaporation intensity. Number 4, influence of living cells. Oke, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi tumbuhan. Yang pertama itu ada kapilaritas.
Kapilaritas ini adalah pembuluh silam yang terdapat pada tumbuhan yang dianggap sebagai tabung kapiler. Air air di sini akan naik melalui bejana kayu akibat adanya gaya adesi antara dinding bejana kayu dengan molekul air. Yang kedua yang kedua adalah tekanan akar. Tekanan akar itu berbeda-beda pada setiap tanaman. Besar kecilnya tekanan dan akar itu dipengaruhi oleh ukuran dan tinggi tanaman. Bukti adanya tekanan akar itu adalah ketika batang dipotong, air tampak menggenang di permukaan batang. Lalu yang ketiga adalah daya isap daun akibat akibatnya akibat terjadinya penguapan transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas daerah penguapan atau intensitas penguapan. Lalu yang keempat itu adalah pengaruh sel hidup. Oke, untuk studi kasusnya, kami mengambil di sini pada hutan mangrove, di hutan mangrove yang terletak di pesisir pantai Jawa Timur, Indonesia. Peneliti dari Universitas Brawijaya telah melakukan serangkaian observasi dan analisis mengenai sistem transportasi air tumbuhan yang hidup di ekosistem unik tersebut. Hutan bakau merupakan habitat yang kaya akan air, namun secara paradoks, tanaman yang ada di dalamnya harus mampu mengatasi tanaman salinitas yang tinggi. Melalui penelitian mendalam, tim peneliti menemukan bahwa tanaman mangrove memiliki adaptasi yang luar biasa dalam sistem transportasi airnya. Akar tanaman bakau, akar tanaman mangrove ini mempunyai kemampuan menyerap air laut yang asin dengan cepat, lalu air yang terserap ini kemudian didistribusikan melalui pembuluh silam pada batang dan cabang, lalu menuju daun. Untuk proses transpirasi, yaitu penguapan air dari permukaan daun, menimbulkan tegangan yang menarik air dari akar ke atas. Menariknya, tanaman mangrove ini memiliki mekanisme untuk menghilangkan kelebihan garam dari tubuhnya. Beberapa spesies bahkan memiliki kelenjar garam di daunnya yang secara aktif dapat menyerap garam. Ini membantu menjaga keseimbangan air dan mineral dalam tanaman. Selain itu, selain itu, tumbuhan mangrove ini mempunyai pembuluh silam yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan tumbuhan di habitat lain. Hal ini memungkinkan mereka mengangkut air dalam jumlah lebih banyak dan lebih cepat, seiring dengan tingginya kebutuhan tanaman akibat kondisi lingkungan yang ekstrim. Temuan ini menunjukkan bahwa tanaman mangrove ini telah teradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya yang kaya air namun bersalinitas tinggi. Pemahaman yang lebih baik mengenai sistem transportasi air pada tanaman mangrove itu dapat membantu upaya konservasi dan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan. Oke, that's all we can explain. Hopefully, this explanation can be of benefit to us. Thank you all for your attention. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh.